udah aman kayaknya. Sini kamu. Kamu mau ngapain? Udah diam. Hei, Ih, keterlaluan ya. Hei. Saya bisa teriak tahu nggak sih? Udah teriakin aja. Maling, Hei. Tolong maling. Bentar. Dengar suara nggak? Kamu harus dikasih pelajaran tau nggak? Hah? Atau mungkin kita harus bawa laki-laki ini ke kantor polisi, Bu? Bu, ini Pak David kok belum datang ya? Justru itu Bu Leli. Saya juga khawatir Pak David takutnya telat untuk datang. Karena kan Bu Leli tahu sendiri, dalam keadaan seperti ini, yang jelas kita memerlukan banyak waktu, Bu. Kita nggak bisa sembarangan mengatur jadwal di dalam kantor kita. Karena kan usaha saya ini lagi bangkrut. Kantor kita mengalami penurunan. Tapi ya untung aja kita bergerak dengan cepat, Bu. Kalau sampai Pak David tidak menemui Pak Agung, saya nggak tahu lagi saya harus cari bantuan ke siapa. Dan mungkin ini emang udah takdirnya saya mendapatkan bantuan dari seorang Pak Agung yang mengenalkan temannya tersebut. Karena setahu saya, teman dari Pak Agung ini memang betul-betul pengusaha besar. Dia memiliki aset di mana-mana. Jadi saya yakin kalau memang orang tersebut dapat membantu perusahaan kita yang lagi anjlok seperti ini, saya yakin nggak lama lagi kita akan kembali untuk mengembangkan perusahaan kita yang semakin lama semakin hancur ini, Bu. Jadi Bu Leli nggak perlu khawatir. Saya yakin kok sebentar lagi Pak David akan datang. Karena kan tadi saya sudah menyuruh Pak David untuk menemui Pak Agung. Dan nanti kalau memang Pak David sudah datang, kita bisa bersama-sama menemui orang yang akan membantu perusahaan kita. Oh, jadi Pak David sebelumnya udah Bu Sinta suruh untuk menemui Pak Agung. Iya. Oh iya Bu, kalau boleh tahu teman dari Pak Agung itu Bu Sinta kenal atau gimana? Kenapa dia baik sekali ya mau membantu perusahaan kita yang lagi anjlok? Iya, sebetulnya saya juga belum kenal betul. Dan mungkin kenapa saya yakin kalau orang tersebut dapat memulihkan perusahaan kita, karena saya kenal dengan Pak Agung. Saya sangat-sangat kenal betul dengan Pak Agung ini, Bu Leli. Saya tahu bagaimana cara Pak Agung mengembangkan perusahaannya dan juga memiliki banyak kantor tersebut. Jadi otomatis dengan adanya saya minta tolong sama Pak Agung, dan mungkin Pak Agung mengarahkan saya untuk meminta bantuan terhadap rekannya atau kawannya. Jadi saya yakin dia melebihi dari Pak Agung. Tapi kalau menurut saya pribadi nih Bu, orang tersebut pasti kenal dengan Bu Sinta. Karena nggak mungkin dong ada orang yang secara sukarela membantu perusahaan kita begitu saja. Ya mungkin Bu Sinta lupa kali kalau ada teman Bu Sinta yang menjadi orang sukses, tapi Bu Sinta udah lupa sama teman itu. Tapi ya Bu, kalau emang orang itu kenal sama Bu Sinta jadi lebih enak kan, yang kita minta tolong sama orang tersebut. Jadi ya kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu meragukan skill dari orang tersebut. Ya saya paham apa yang dimaksud Bu Leli, Bu. Cuman kan kalau dibilang dia kenal sama saya bisa jadi, tapi belum tentu saya juga kenal sama dia. Karena mungkin dengan dunia pekerjaan yang seperti ini yang saya jalani, terlalu banyak orang-orang yang saya temui, Bu. Jadi sekali dua kali pun saya temui, kadang juga saya udah lupa. Jadi ya udahlah, terlepas saya kenal atau enggak, ataupun sebaliknya, nanti saya pasti akan berterima kasih terhadap orang tersebut. Dan mungkin kemarin saya juga udah sempat menanyakan soal namanya terhadap
Pak David, tapi ternyata kata Pak David, Pak Agung belum memberitahu siapa orang tersebut. Jadi ya sudah, yang penting sekarang kita udah dapat bantuan, kita selamatkan terlebih dahulu perusahaan kita, karena kan yang kita bantu bukan cuma 1-2 orang, kita menyelamatkan banyak orang, Bu Leli. Jadi kita harus fokus dulu terhadap tujuan kita. Nanti kalau memang kita harus memberikan sesuatu, timbal balik atau apapun terhadap orang tersebut, nanti kita pikirkan lagi, oke? Iya, baik Bu. Gimana kalau kita sambil jalan, siapa tahu papasan sama Pak David, Bu? Ya udah, kalau gitu kita tunggu di depan aja. Yuk, Bu. Yuk. Pak Agung? David, Oh iya ini Pak Agung, masalah kantor. Pak Agung tahu sendiri kan, kantor sekarang mau mengalami masalah yang besar. Jadi gimana tentang omongan Pak Agung yang kemarin? Katanya ada solusi yang baik untuk perusahaan Bu Sinta. Ya benar, jadi kantor kita mau dibantu sama sahabat aku. Jadi sahabat aku ini bos besar. Jadi semoga aja kantor kita bisa tertolong Pak David. Soalnya kan kantor kita udah, ya Pak David tahu sendiri, udah mau bangkrut. Jadi jangan sampai kantor kita bangkrut. Bisa-bisa kita dan juga semua karyawan kena PHK Pak David. Itu dia masalahnya Pak Agung. Aku juga kasihan banget sama Bu Sinta. Kayaknya sekarang Bu Sinta itu sangat buntu banget. Ya segala macam cara sudah dilakukan sama Bu Sinta, tapi belum menemukan hasil Pak Agung. Untung aja Pak Agung kemarin pas waktu meeting sama karyawan dan Bu Sinta mengajukan solusi, dan Ibu Sinta kayaknya sangat bahagia banget. Jadi selamat atau tidaknya perusahaan Ibu Sinta itu sekarang kayaknya ada di tangan Pak Agung deh, melalui teman Pak Agung. Ya kita cukup banyak berdoa aja, semoga aja sahabat aku ini bisa ngebantu. Soalnya kan Pak David tahu sendiri, di kantor kita udah turun drastis banget. Ya mungkin 15% lagi bakal bangkrut Pak David. Iya Pak Agung, kemarin aja kan ada pihak bank yang mau menyita perusahaan tersebut, tapi masih diberikan kompensasi ya waktu untuk mencari solusi untuk perusahaan kita. Tapi dengar-dengar kemarin Pak Agung itu bicara, teman Pak Agung masih di luar negeri. Jadi gimana untuk ngobrol langsung sama beliau? Ya kebetulan sahabat saya ini baru nyampe Pak David. Tapi nggak apa-apa lah, meskipun dia baru sampai di rumahnya, dia capek, tapi dia niat banget buat bantu saya. Ya karena saya ngadu ke dia kalau di perusahaan saya dan juga perusahaan Bu Sinta udah mau bangkrut. Jadi teman saya bersedia kok bertemu sama Bu Sinta. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta sekarang gimana? Ya mungkin Bu Sinta di perusahaan Pak Agung, atau mungkin masih di luar untuk mencari ya suntikan dana yang lain Pak Agung. Ya aku juga gak tahu, soalnya aku gak hubungi Bu Sinta sama sekali. Kalau semuanya Pak Agung udah mau ketemu sama temannya Pak Agung, kemudian mau ketemu di lokasi di mana, ya saya tinggal ngubungin Bu Sinta untuk datang langsung ke tempat yang sudah ditentukan Pak Agung. Ya saya harus temuin sahabat saya dulu, jadi saya minta tolong sama Pak David. Semisal Bu Sinta ada di luar, tolong dijemput, soalnya saya nggak bisa ngejemput kan. Pastinya Pak Agung, ini kan demi keselamatan perusahaan dan demi masa depan karyawan di perusahaan tersebut Pak Agung, di perusahaan Bu Sinta maksudnya. Ya, jadi mau tidak mau ya, sibuk tidak sibuk, Ibu Sinta ya harus menemui teman Pak Agung ini. Ya, saya kasihan banget ya sama Bu Sinta, tapi saya harus maksimal kayaknya buat ya menolong Bu Sinta, soalnya kan dari dulu kita ditolong sama Bu Sinta.
Jadi sekarang ya waktunya saya dan juga Pak David dan juga karyawan yang lain buat bantu ya berpikir supaya kantor kita nggak bangkrut, Pak David. Kalau masalah itu ya Pak Agung, saya sudah kepikiran dari kemarin-kemarin. Tapi apalah daya, saya kan nggak punya teman yang berpengaruh di kota ini untuk menyelamatkan kantor Pak Bu Sinta. Sebenarnya ini bukan mau balas budi ya Pak Agung. Ini kan udah termasuk tanggung jawab kita sebagai karyawan Bu Sinta. Iya benar juga sih. Ya udah deh, gini aja. Supaya nggak kelamaan di sini, takutnya teman saya juga nungguin di rumahnya. Jadi biar saya ke rumah teman saya dulu. Jadi nanti semisal kalau udah mau ketemu, biar saya kirim lokasinya. Nanti mau ketemu di mana? Iya Pak Agung. Ya saya minta tolong banget sama Pak Agung untuk meyakinkan teman Pak Agung tersebut supaya mau bantu langsung perusahaan. Saya takutnya bulan depan kita udah nggak bekerja lagi karena sudah disita dari pihak bank Pak Agung. Oke baik, saya bakal ya tolong ke sahabat saya semaksimal mungkin supaya perusahaan kita tertolong. Udah deh kalau gitu, Pak David langsung jemput Bu Sinta. Ini bawa mobil ini aja. Begini Pak Agung. Ya yang Brio aja. Ya udah kalau itu saya langsung berangkat Pak Agung. Ya udah saya pinjam motornya buat Iya. ke rumah teman saya. Salam sama teman Pak Agung dari semua karyawan di perusahaan kita. Oke baik. Ya. Kamu di dalam aja, Gung. Nggak usah guys, di sana aja. Udah deh. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik. Duh, sebenarnya aku capek banget, Gung. Cuman mau batalin janji bareng sama kamu. Aku udah gak enak, udah terlanjur bilang bisa kan sebenarnya. Ya aku kan dari luar negeri habis berlibur. Dan ini baru aja aku nyampe. Tadi WA kamu. Jadi itu aku baru nyampe, Gung. Dan sekarang aku mau bilang sama kamu. Ketemunya kita di luar aja, gak usah di sini. Oke baik guys. Dan kamu udah ngasih tahu sama atasan kamu itu? Ya udah kasih tahu guys. Tapi sebenarnya ya aku kasihan banget sama kamu guys. Cuman ya yang minta keputusan buat ketemu sekarang kan kamu guys. Cuman Ya mau gimana lagi? Udah keputusan kamu mau bertemu sekarang guys. ya biar maksud aku kan biar cepat selesai, biar cepat terurusi dan nggak sampai ada penyitaan di perusahaan kamu oleh pihak bank karena hutang perusahaan kamu juga terlalu banyak. Jadi nggak masalah untuk yang menutupi semua hutang-hutang itu jadi perusahaan aku, dan nanti kita bermitra aja. Jadi perusahaan kamu bermitra dengan perusahaan aku untuk bayar semua hutang itu dan tidak perlu cepat untuk pelunasannya. Nanti aku langsung ngomong deh sama atasan kamu. Atasan kamu katanya cewek. Ya benar guys. Jadi aku langsung ketemu sama dia. Jadi kamu nanti nyusul kan ke sana kan? Ya aku nyusul guys. Nah sebelum kamu buat pergi ke tempat itu, kamu beli map, terus materai juga, dan kamu buat surat perjanjian antar perusahaan aku sama kamu. Nah, nanti yang penting kamu buat dulu untuk masalah perjanjiannya seperti yang aku omongin barusan. Nah, nanti setelah aku ketemu baru aku ngejelasin sama atasan kamu itu biar enak. Jadi kita ketemunya di tempat dekat kantor aku itu. Oke siap guys. Andai saja ya perusahaan aku dan juga perusahaan atasan aku ini nggak dibantu sama kamu, mungkin semua karyawan di kantor udah kena PHK guys. Soalnya ya udah drastis banget perusahaan aku menurun guys. Ya udah sewajarnya kita saling bantu. Kalau misalkan kamu di PHK, kamu kan belum tentu cocok di kantor aku. Dan hitung-hitung aku juga bisa bantu atasan kamu. Jadi intinya siapapun yang bisa menolong, siapapun yang bisa membantu, ya kita harus melakukan itu. Karena kita gak tahu kan kantor kita nasib ke depan gimana, kantor aku nasib ke depan gimana. Jadi aku percaya dan bakalan selalu percaya.
Setiap ada kesulitan orang lain yang aku bantu, ketika aku ada kesulitan pasti ada aja yang ngebantu. Jadi ya gimana ya, intinya jangan pernah bosan untuk berbuat baik gitu Gung. Oke baik guys, aku juga kasihan banget sama atasan aku. Ya dia sampai ya kesana kemari buat nyari suntikan dana ya supaya perusahaan kita nggak bangkrut guys. Cuman ya atasan aku tidak menemukan guys. Ya untung aja aku punya sahabat kamu. Jadi kamu bisa ngebantu aku dan juga ya perusahaan aku guys. Ya udah kalau begitu, mending sekarang kamu langsung jalan aja buat mempersiapkan soal berkas-berkasnya. Kan nggak mungkin semua isi surat perjanjian itu atasan kamu yang buat. Nanti untuk setuju atau enggaknya biar aku jelasin aja. Nanti kan kalau nggak setuju bisa dirubah, kamu bisa buat lagi. Jadi aku mau makan dulu di dalam. Dan habis itu aku langsung ke sana. Paling enggak ya aku motoran lah nanti. Biar cepet. Oke? Yaudah. Lokasinya aku kirim ntar ke kamu. Oke siap guys, aku bakal kirim juga sama karyawan yang lain. Udah gitu. Udah kalau gitu aku makasih ya guys. Ya udah, sama-sama gue. Aku jalan dulu ya guys. Oke. Kasian banget ya ngeliat orang-orang yang udah membutuhkan seperti itu. Lebih baik aku terus membantu daripada aku yang dibantu sama orang. Udah, aku makan dulu, habis itu langsung berangkat. Bu Lait, sepertinya itu Pak David. Oh iya Bu, benar. Ini Pak David. Udah. Lebih baik kita ngobrol dulu di sini. Bu Sinta. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak David. Bu Leli. Kita to the point aja. Bagaimana dengan rencana kita Pak? Apakah proof? Ibu gak usah tegang. Saya bakal memberikan kabar gembira buat Ibu Sinta dan Ibu Leli. Barusan saya udah ketemu sama Pak Agung, kemudian Pak Agung sudah ngobrol panjang lebar tentang temennya tersebut. Dan alhamdulillah temen Pak Agung itu bakal menyuntikkan dana yang cukup besar untuk perusahaan Ibu Sinta. Syukurlah, saya cukup lega mendengar informasi dari Pak David. Karena mungkin dari tadi saya kepikiran Pak. Saya takut sampai rencana yang udah kita atur ini nggak berhasil. Karena kan ya jarang sekali perusahaan-perusahaan besar yang ingin membantu perusahaan yang telah bangkrut, yang akan bangkrut seperti perusahaan saya ini. Ya mungkin Tuhan masih berpihak sama kita karena karyawan ibu itu memiliki pemimpin yang baik hati seperti Ibu Sinta, sehingga Tuhan tidak mau perusahaan yang ibu pimpin sekarang itu bangkrut seperti itu. Iya Pak David dan Bu Leli tahu kan, kalau nggak ada seorang pemimpin yang menginginkan musibah seperti ini, tapi namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur Pak. Bener banget. Saya yakin dengan bantuan orang tersebut kita bisa membangkitkan kembali semangat kita dan juga perusahaan yang kita miliki. Pastinya Bu. Mungkin Pak David sudah diberikan informasi kita akan ketemu dengan orang tersebut di mana. Karena kan saya juga perlu banyak ngobrol dan saya juga harus mengucapkan terima kasih terhadap orang tersebut. Pak Agung tadi udah ke rumahnya temennya, kemudian Pak Agung udah ngirim lokasi di mana kita bakal ketemu sama beliau. Jadi kita langsung ke lokasi bentar lagi Bu. Tapi ini Bu, Pak Agung tidak memberikan penjelasan tentang hal-hal yang harus kita siapkan tentang laporan atau segala macam Bu. Mungkin kita cuma disuruh datang ke sana dan menjelaskan tentang titik permasalahan di kantor kita tersebut Bu. Tapi kalau menurut saya ya Bu, tanpa Pak Agung harus memberikan hal-hal yang harus disiapkan oleh kita harus inisiatif dari diri sendiri dong Bu. Kita harus menyiapkan itu sendiri tanpa suruhan dari Pak Agung.
Ya kalau soal itu, saya nggak bilang sama kalian kalau saya emang udah prepare semuanya. Karena saya nggak mau kalian terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi yang saya pikirkan soal detail-detail seperti itu udah saya urus sebelumnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Mohon maaf nih Bu sebelumnya. Ibu sudah baik sama kita. Ibu memperlakukan kita tidak selayaknya karyawan. Seumpamanya Ibu mempunyai keberatan, ya kita minta Ibu jangan pikul sendiri. Kita harus merasakan senang dan buruknya. Iya, Bu. Benar. Bu, Kalian harus tahu, kalau dengan adanya kalian berdiri di sini di samping saya dalam keadaan ya situasi memburuk seperti ini, saya udah begitu bahagia kok. Dan saya juga nggak ekspektasi kalau kalian berdua itu akan tetap merangkul saya meskipun keadaan seperti ini. Karena saya itu nggak sebentar membangun perusahaan. Begitu banyak orang-orang yang saya temui dan orang-orang yang mungkin palsu menurut saya. Tapi saya rasa kalian berdua ini masih sanggup bertahan. Ya meskipun keadaannya nggak memungkinkan kalian bisa mendapatkan gaji yang seperti biasanya. kalau masalah itu Bu tenang aja. Kita udah tahu kondisi perusahaan dan kita harus memaklumi gaji yang bakal kita terima itu seperti apa Bu. Oke. Tapi sekarang ingat, satu hal yang harus saya tekankan terhadap kalian berdua. Kondisi lagi tidak stabil. Dan mungkin kita belum tahu siapa sosok orang yang akan membantu perusahaan kita ini kan. Pak Agung juga masih merahasiakannya. Dan ya, saya harap untuk kali ini saya mohon sekali sama kalian untuk tidak ada kesalahan sedikit pun. Karena kalau memang ada kesalahan, yang akan terancam bukan cuma 1-2 orang. Kita semua akan terancam. Oke? Iya, Ibu tenang aja, kalau masalah itu kita bisa mengkondisikan diri kita sendiri juga karyawan-karyawan yang lain. Iya Bu. Saya mohon perhatikan detail-detail sekecil apapun. Karena kita juga harus menghargai orang yang sudah membantu kita ya kan? Ya. Ya udah kalau gitu mungkin tanpa perlu panjang lebar kita harus berangkat sekarang kali ya. Ibu kesini naik apa Bu? Jalan Kita kaki Bu? langsung bareng sama Pak David aja gimana? Iya Bu. Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat sekarang. Ya udah, mari Pak David. Enggak Bu. Ini kantor dari teman Pak Agung mungkin Bu. Soalnya lokasi yang ditentukan itu di sini Bu. Nggak perlu diragukan lagi kalau gitu. Kantor semegah ini udah pasti dia pasti bakalan bantu. Ya, semoga aja kantor Ibu bisa berkembang seperti ini nantinya Bu. Ya saya juga berharap seperti itu Pak David. Tapi mungkin saya rasa pemiliknya juga pasti lagi sibuk. Ya mungkin Kalau emang udah diatur waktunya kita pasti bakal ketemu. Atau enggak mungkin kita bisa keliling dulu kali ya. ya soalnya Pak Agung kan pasti kesini juga. Toh ini Pak Agung belum datang ya. Mending kita keliling-keliling aja dulu Bu. Oke, saya setuju. Dan mungkin Pak David juga bisa sambil hubungin Pak Agung ya. Siap. Karena kan kita harus cepatnya untuk ketemu dengan pemilik kantor ini. Bener banget Bu. Jadi kalau gitu kita coba ke sana. Silakan. Besar banget ya Pak David kantornya. Bener banget. Kenapa Bu? Ada apa ya Bu? Tunggu. Ya ampun, handphone saya ketinggalan di mobil. Ketinggalan Bu. Iya. Tas saya juga kayaknya ketinggalan di mobil. Biar saya aja Bu yang ngambil. Nggak usah mungkin. Nggak apa-apa Bu, beneran. Udah Saya Bu aja. Lili tenang aja. Mungkin Bu Lili sama Pak David bisa coba keliling dulu. Siapa tahu nanti
bisa ketemu Pak Agung atau kalian mau udah dulu biar saya ngambil. Sekalian saya ambil tas, Kak. Tapi Bu. nggak apa-apa kalau Bu Sinta yang ngambilkan. Ya santai aja kali. Iya. Ya saya pinjam kunci. Atau saya aja, Bu? Udah Pak David tenang aja. Cuma ngambil tas sama handphone doang kan? Ya udah, tunggu kalian lanjutin ya. Hati-hati ya Bu. Bu Sinta baik banget ya. Padahal Bu Sinta itu bisa saja nyuruh kita, tapi Bu Sinta lebih memilih ambil barangnya sendiri. Iya, kayaknya kita masuk ke perusahaan Bu Sinta itu nggak salah deh Pak David. Bener banget. Ya udahlah, daripada kita nunggu di sini, mendingan kita lihat di sebelah sana aja. Kayaknya ada taman tempat karyawan di sini istirahat. Siapa tahu kita punya inovasi nantinya bisa membangun seperti itu. Ya, yuk Enggak? Pak David. Ayo. Ini mobil siapa ya? Kok kayaknya bukan mobil orang yang kerja di sini. Atau jangan-jangan ini bosnya Agung lagi. Tapi mana ya kok gak ada orang? Di sini kan rawan maling. Ini ngapain? Mobilnya dibuka. Ada tasnya juga di dalam. Duh. Ini kalau misalkan ada orang lain yang ngambil, aku juga yang nggak enak. Ini kan wilayah kantor aku. Udah sering ada tamu yang kehilangan barang di sini. Karena satpamnya juga masih kurang. Buat aku tambahkan buat penjagaan di kantor ini. Tapi kayaknya sekarang aku harus amanin dulu deh tas ini. Ntar ketemu orangnya aku kasihkan aja. Lagian aku kan yang punya kantor ini. Luarnya kacanya juga gak ditutup. Ya udah deh, aku amanin dulu. Takutnya di dalam juga ada barang-barang yang berharga. Kalau misalkan ini ditinggalkan, bisa bahaya. Aku mau cek isinya juga gak enak. Tapi kan kunci mobilnya juga udah diambil. Terus aku harus kembalikan ke siapa ya? Apa aku harus kasih karyawan aku aja? Biar karyawan aku yang ngamanin. Aku lihat-lihat lagi deh, takutnya ada barang-barang yang berharga lagi di dalam. Udah aman kayaknya. Sini kamu. Kamu mau ngapain? Udah diam. Hey, Ih, keterlaluan ya. hey. Saya bisa teriak tahu nggak sih? Udah teriakin aja. Hey, tunggu dulu. Ih, kamu jangan bergerak dong. Kamu nih siapa sih? Udah kamu ngaku aja kalau kamu ngambil tas ini kan? Ya udah, lepas Kurang dulu. ajar ya. Oke, lepas dulu. Ya nggak bisa kamu. Tolong. Wah ini sepi banget kan. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada aku panggil polisi untuk kesini. Udah buruan ngaku. Di sebelah sana itu bagus banget ya. Tolong maling. Bentar, dengar suaranya apa enggak? Itu kayaknya suaranya Bu Sinta. Iya, benar. Jangan-jangan Bu Sinta. Ya udah, ayo. Pokoknya aku bakal laporin kamu ke kantor polisi biar kamu dipenjara tahu nggak sih? Orang-orang kayak kamu ini harus dibasmi. Bu Sinta, Pak David tolong pegangin dong. Aduh, ini siapa, Bu? Hah? dia ini kepergok mau ngambil tas Bu Leli, dia ini maling. Hah? Oh, kamu udah macem-macem ya sama atasan aku? Hati-hati. Hah? Maksud kalian apa? Lepas dulu dong. Jangan Pak David. Bu. Pak David jangan lepas dong. Sudah, Bu, biar, Bu. Kalau dia coba-coba lari, saya bakal kejar, Bu. Awas saja kamu kabur ya. Tangan aku sakit gara-gara kamu. Ya bisa. Kamu mau ngambil tas karyawan aku kan? Iya kan? Hei, cantik-cantik, galak banget sih. Gini ya. ditolongin harusnya berterima kasih dong. Bukan malah nuduh orang maling. Aku udah hafal orang-orang kayak kamu. Kalau kamu bilang mau nolongin apa coba? Terlaluan ya. Bu Leli, tolong cek dulu isi dari tas Bu Leli. Aman Bu, kayaknya dia belum sempat ngambil. Kasih tahu ya sama kalian bertiga, terutama sama Mbak. Cantik-cantik gak usah galak-galak dong. Kalau saya ngelihat wanita cantik, saya biasanya semakin semakin tertarik ngeliatnya. Gini ya, saya kasih tahu sama kamu. Saya ini galak karena ada hal yang harus dibasmi kayak kamu. Lagi pula juga maling kayak kamu ini kalau nggak disikat pasti bakal mencuri hal-hal lainnya. Sikat gigi. Hah? Nggak jelas ya Pak David?
kamu udah salah masih berani gombal sama atasan aku ya? Saya bukan gombal. Di sini nih sering terjadi copet, terus orang kehilangan, terus banyak maling. Jadi saya ngeliat nih kaca mobilnya dibuka. Jadi saya berniat untuk nolongin. Malah Mbak ini megang tangan saya, terus saya diteriakin maling. Maksudnya apa coba? Iya, namanya saya nggak tahu. Kalau seandainya saya nggak pegangin kamu, kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu kamu ambil tas karyawan aku, kamu bawa pergi, semua isi dari tas karyawan aku hilang. Gimana? Ini saya kasih tahu ya. Nih saya bawa motor. Dah sini. Ih, sakit. Ih. Nih bener ya. Ini kunci motor saya ya. Bener ya. Udah saya kabur. Ini harus dilaporin Pak David. Kamu nggak tahu ya siapa pemilik kantor di sini? Emang kamu tahu? Iya, yang pasti orang penting. Dan kalau sampai dia turun tangan dengan maling-maling kayak kamu gini, saya yakin kok kamu nggak bakal diberi ampun. Kamu pasti akan langsung masuk ke dalam sel. Kalau aku lihat nih model Mbak ini, Mas ini dan juga Mbak ini, kayaknya mukanya lagi berat pikiran ya. Atau jangan-jangan pekerjaannya lagi gak enak. Hah? Sudahlah, kamu nggak perlu tahu apa urusan kami bertiga. Ya enggak, saya lihat ada masalah dikit, emosinya langsung tinggi. Biasanya orang banyak masalah nih begini. Wah, iya kan? keterlaluan ya kamu ya. Ya udah, sekarang gini deh, Mbak mau ketemu sama pemilik kantor ini kan? Ya terus urusan. Kalian bertiga mau ketemu nggak? Ya sekarang kamu nggak perlu mencampuri urusan kita bertiga. Sekarang saya minta kalau kamu jujur, saya bakal lepasin kamu dan kamu harus janji kamu nggak bakal melakukan ini lagi. Kurang ajar banget, tampan-tampan begini dibilang maling. Iya. Hah? Ya Nih, ampun. temen kamu nih yang harusnya kayak maling. Kamu tuh jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kamu juga kayak tukang tipu, tau nggak? Ya udah. Terus mau kamu sebenarnya apa? Nih, pegang kunci motor aku. Ya udah pegang aja. Nah, ntar kalau ada orang nyari motor, aku teriakin maling ya. Pegang Pak David aja. Bu, jangan saya dong Bu, Lel. Kok gue dibuang? Teriakin maling ya? Sebenarnya mau kamu nih apa sih? Kamu mau mempermainan kita bertiga? Ya, hitung-hitung tuh balasan yang udah kamu perbuat sama aku tadi. Bu, orang ini beneran maling atau gimana sih Bu? Ya, saya juga nggak tahu Pak David. Ya udah, sekarang gini untuk pembuktian nih. Ini pegang kunci saya. Enggak, saya gak bakalan teriakin maling. Ya udah pegang aja. Nih. Nah, kalau misalkan kalian masih ada kepentingan di sini, kalian lanjutin kepentingan kalian dulu. Jadi motor saya sebagai jaminan kalau saya gak bakalan kabur dari sini. Ingat ya, kalau sampai ada apa-apa terjadi di kantor ini, kamu akan lawan saya. Ini tutup aja dari tadi. Ini bos kalian. Ya karena saya mau menjaga kantor ini. Karena kamu tahu nggak, kalau kantor ini sudah memberikan ya segala sesuatunya terhadap saya dan juga perusahaan saya. Oh, jadi kalian butuh sama kantor ini? Mau bangkrut ya perusahaannya? Hah? Ya kamu kok sok tahu sih jadi orang. Nggak usah marah-marah begitu dong. Ini kaum wanita gak ada yang halus-halus. Kamu kalau makin marah, saya lihat, wah makin bikin saya terpesona atau enggak? Ini ya, kamu jangan main-main sama saya. Kalau sampai kamu ketahuan saya datang ke sini dan berulah lagi, saya jamin kamu nggak akan tenang hidupnya. Karena mulai sekarang, saya juga ikut menjaga tempat ini. Gak usah sok-sok galak begitu. Bilangin dong sama bosnya. Nih, tangan aku sakit. Mau minta kos nanti biar aku dipijat tangan. Gara-gara kamu nih. Udah Aku sekarang, jadi sakit. Mau kemana? tas Bu Lili aman Bu? Aman Bu. Ya udah. Sekarang cek dulu tuh tasnya. Pak David Kamu coba. harus minta maaf nanti sama aku. Pak David cek dulu. Ya udah cek aja. Cek siapa tahu ada sandal yang hilang atau ada. Handphone Bu Sinta? Itu dia, handphone saya ada di dalam kok. Udah aman kan? Kalau Aman, saya maling, saya habisin semua tuh tadi. Udah bawa kabur. Mau bilang karena kamu udah mergokin duluan begitu? Ya namanya sekarang juga hidup udah zamannya cari kerja itu susah. Jadi kalau sampai saya menemukan orang-orang seperti kamu, ya pantas lah untuk dicurigai. Ya kan? Ya, orang tampan seperti saya mau dicurigai. Tapi ya udahlah. Saya minta maaf kalau memang kamu bukan maling. Bu, mohon maaf saya potong. Ibu jangan minta maaf dulu sama dia. Sekarang itu modus penipuan itu sangat banyak, Bu. Iya Bu, saya setuju sama Pak David. Dan saya gak percaya kalau orang ini bukan maling, Bu. Ya dia seperti itu karena dia udah kepergok sama kita, sama ibu.
Makanya dia sok-sokan di depan ibu. Ya, tapi udahlah Bu David, lagi pula juga nggak ada barang yang hilang kan. Tadi mungkin Tapi kalau laki-laki seperti itu harus dikasih pelajaran, Bu. Kamu harus dikasih pelajaran tau nggak? Hah? Atau mungkin kita harus bawa laki-laki ini ke kantor polisi, Bu? udah Pak David. Pak David lepaskan. Bu, ibu kok malah lemah seperti ini, Bu? Saya bukan lemah, cuman karena tadi saya lihat nggak ada satupun barang yang hilang. Iya. Jadi ya sudahlah. Mungkin ini juga kehilafan dia. Tapi kita harus ngasih pelajaran. Kamu bilang aku hilaf. Iya, ya udahlah, kamu diem aja. Kamu dibantu atau enggak sih sebenarnya? Iya, saya nggak mau dibantu karena saya bukan maling. Tuh kan Bu, mending kita langsung laporin aja dia Bu. Udah. Sekarang gini, saya minta kalian berdua untuk masuk ke dalam dan segera temui Pak Agung. Tapi Ibu, nanti dia apa-apain sama laki-laki ini, Bu? Orang ini biar saya yang urus. Saya masih ada kepentingan sama orang ini. Pergi. Beneran Ibu nggak apa-apa. Udah, sudah lagi tenang aja. Udah ya kamu. Pak. Sunban apaan sih? Hah? Begini ya, saya itu sebenarnya nggak pengen. Oh, saya kan udah ngasih kotak motor sama Mbak. Oke? Itu sebagai jaminan. Kenapa Mbak masih di sini? Mbak takut saya kabur dari sini. Saya gak bakalan kabur, Mbak. Kamu kabur-kabur aja. Tapi sebetulnya saya nggak pengen sih ngomong sama maling kayak kamu. Ya, saya pengen ngobrol sama orang kayak kamu, tapi orang yang udah tobat. Orang yang sudah mengerti kesalahannya, paham kesalahannya, dan sebetulnya saya juga nggak punya hati yang jahat kok. Ya ini maksa banget sih dari tadi. Sekarang begini, saya ngeliat kamu masih muda dan mungkin kamu punya Iya jelas. ambisius saya yang masih besar. muda. Kamu bisa diem dulu nggak? Saya masih bicara. Saya kesel aja dari tadi. Saya mikir aku yang maling di sini. Oke, kalau memang kamu maling ataupun bukan, saya udah nggak peduli. Cuman saya lihat dari tampang kamu kayaknya lagi butuh pekerjaan. Dan mungkin kalau kamu mau saya berikan pekerjaan, kamu harus coba dulu bersihkan diri kamu, jiwa-jiwa kamu. Songong banget sih jadi cewek. Saya ini mau bantu kamu buat cari pekerjaan yang lebih halal daripada maling. Kamu bilang aku tampang-tampang butuh pekerjaan. Iya. Hah? Apa yang salah? Kurang ajar banget. Udah, kamu tenang aja. Saya pastikan kamu juga bisa bekerja di kantor kok, sesuai dengan impian kamu. Lagi pula juga kamu hebat ya, bisa cari buruan di kantor-kantor kayak gini. Wah. Kalau lama-lama di sini, saya makin lama makin kesel nih sama kamu. Hah? Iya, emang dari tadi ada omongan saya yang salah? Saya mau emosi. Aneh banget deh kamu, mau saya enak, halus, niatannya baik. Tapi selalu nuduh saya maling. Saya dibilang pinter buat cari. Udah, nih. Kamu temuin siapa tadi? Pak Agung ya? Nih. Kamu temuin yang namanya Pak Agung, bawa ke sini ya. Udah. Saya kan mau bantu kamu. Udah, aku gak perlu bantuan Saya kamu. mau bantu orang tobat. Ih. Resek banget sih cewek itu. Cantik-cantik masih nuduh aku jadi maling. Udah bagus aku tolongin. Tapi kalau jangan-jangan aku bakalan ketemu jodoh ya hari ini. Cewek itu cantik banget. Emang bener itu direktur perusahaan di tempat Agung kerja. Wah, aku bakalan ngerjain dia karena dia udah bikin badan aku sakit dan udah bikin aku malu di sini. Aku tahu cewek itu dasarnya emang baik sih. Ya maklum juga, aku diteriakin maling kan. Aku juga ngambil tas dia, walaupun niat aku cuma mau nolongin. Ini terjadi salah paham dan nanti aku harus benerin dan aku harus kasih pelajaran sama cewek itu. Gue mana kalau masih belum datang? Tapi kayaknya aku harus tunggu di sini aja deh. Daripada ntar rame-rame lagi di kantor banyak rawan. Di sini kan parkiran aman lah. Agung aja yang kesini ntar. Udah deh, aku tunggu di sini aja. Jadi apa Agung? Pak Agung? Teman Pak Agung gimana? Kok belum datang? Datang. Iya Pak, kita udah dari sini dari tadi Pak. Kata teman aku udah nyampe di sini. Kan tadi dia jalan duluan, soalnya aku masih beli materai.
udah nyampe Pak. Tapi dari tadi kita nggak nemuin orang yang penampilannya kayak bos. Adanya kita nemuin tukang copet di depan Pak. Iya. Tukang copet. Iya Pak. Ini tukang copet dong. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Soalnya tadi pas waktu kita mau lihat-lihat kantor ini, Ibu Sinta itu ingat kalau HP dan tasnya ketinggalan di mobil. Kemudian Bu Sinta mau ngambil tas tersebut dan menemukan orang yang bakal maling tas Bu Sinta, Pak. Jadi kita samperin deh, Pak. Tapi Bu Sinta sekarang di mana? Bu Sinta masih ada di sana, Pak. Kita disuruh pergi duluan. Gimana sih kalian? Seharusnya kalian yang ngejaga Bu Sinta, soalnya dia kan atasan kita. Iya. Harus kalian jaga. Kita bukan udah tinggal. mau Ya, bareng Bu Sinta sih Pak, tapi Bu Sinta maksa kita untuk suruh pergi duluan Terus Bu Sinta sama siapa di sana? sama orang tersebut, Pak. orang itu. Copet. Ya kurang tahu juga sih Pak, tapi kayaknya beneran copet deh Pak. Gimana ya? Nanti misalnya ada apa-apa sama Bu Sinta. Tapi kayaknya, nah, ini dia Bu Sinta. Bu, Bu Sinta nggak apa-apa. Udah aman aja kok. Terus Em, copet tersebut mana, Bu? Udah gampang soal itu, kita nggak perlu memperpanjang lagi. Pak Agung, saya minta maaf, mungkin tadi saya nggak langsung memilih Pak Agung karena masih ada sedikit kendala. Saya habis ketemu sama maling, Pak. Tapi udah nggak perlu diperpanjang karena mungkin saya rasa nggak ada barang-barang kita yang hilang juga, dan mungkin tadi kayaknya saya juga salah orang karena tadi sempat saya tegur, tapi orang tersebut malah ngasih jaminan kunci motor ini sama saya. Kayaknya emang dia bukan maling deh Pak. Iya. Tapi Pak Agung tahu kan kalau kita melakukan ini karena kita bertiga waspada aja. Ya, sebenarnya tadi saya kurang yakin juga sih, Bu. Kalau laki-laki tersebut copet, Bu, atau maling. Soalnya tadi saya emang lupa untuk ngunci mobil, atau mungkin orang tersebut itu mau mengamankan barang-barang yang ada di mobil karena kaca tersebut itu gak tertutup rapat, Bu. Iya. ya mungkin ini juga kesalahan dari Pak David. Cuman sedikit. Pak David lupa buat kunci kacanya kan. Iya, Pak. Jadi ya udahlah. Oh ya Bu Sinta. Iya Pak Agung. Jadi alhamdulillah teman saya sudah ikhlas membantu perusahaan kita, Bu. Dia benar-benar mau membantu perusahaan kita, Bu. Berapapun ya hutang yang ada di bank dari perusahaan kita bakal ya dibantu sama teman saya, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya. Bagaimanapun juga Pak Agung sangat berjasa terhadap perusahaan yang saya miliki, Pak. Jadi atas bantuan Pak Agung dan juga teman Pak Agung, mungkin ini jalan untuk kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengelola perusahaan. Dan mungkin untuk sekarang kita harus ketemu dengan teman Pak Agung tersebut. Iya benar, Bu. Teman saya mau ketemu sama Bu Sinta katanya, Bu. Ada suatu hal yang penting mau disampaikan sama Bu Sinta. Oke. Saya juga sudah beli ini, Bu. 5 tray dan juga berkas-berkasnya yang harus ditandatangani sama teman saya udah. Oke, kalau begitu kita harus semangat. Jangan sampai kali ini kita melakukan sedikit kesalahan, oke? Siap, Bu. Kita harus berjuang kembali. Pastinya, Bu. Oke, kalau gitu saya udah siap Pak untuk menemui teman Pak Agung tersebut. Kita Jadi nunggu di mana, Pak? Atau mungkin langsung ke ruangan atau gimana, Pak? Kita lebih baik samperin. Bu. Gas. Diam. Sinta. Ini sahabat saya, Bu, yang mau ngebantu perusahaan kita, Bu. Nih, orang yang udah diteriakin maling tadi. Maksudnya teriakin maling, berarti kamu Gas orangnya, Gas? Ya, gini Gung. Aku kan bawa motor tadi, emang sengaja berpenampilan seperti ini. Kamu udah tahu, aku baru pergi berlibur ke luar negeri. Iya, Dan aku benar. baru nyampe dan aku ngulangin waktu walaupun aku capek. Aku ngulangin waktu buat nolong atasan kamu ini. Ini atasan kamu. Iya benar, Gas. Cantik-cantik tapi galak banget, Gung. begini Pak. Perkenalkan, nama saya Sinta. Berarti Bapak adalah Pak Bagas.
Pak Bagas, saya dan juga rekan-rekan saya minta maaf karena mungkin Gitu. Sekarang udah gak usah banyak ngomong lagi. Oke? Sebenarnya tadi saya ngelihat mobil mereka kebuka. Di sini tuh rawan ada maling. Jadi saya berniat untuk nolong daripada ditemukan orang kan. Dan saya rasa kalau misalkan saya biarkan, saya juga yang malu kalau misalkan ada copet lagi di sini. Kan selaku pemilik kantor juga saya harus menjamin keamanan orang-orang yang datang ke sini, Bu. kalau begitu kami minta maaf ya sama Pak Bagas. Enggak, ini pelajaran aja buat kalian. Lain kali ditanya baik-baik, masa tampang seperti saya dibilang tampang orang yang lagi susah buat cari kerjaan sama cewek ini. Iya, karena saya refleks aja Pak, saya takut. Saya tahu kamu memang orang baik. Cuman ke depan kita kan harus saling mengingatkan biar gak kejadian hal yang seperti ini lagi. Dengan kejadian tadi, saya juga pengen kenal jauh lebih dekat dengan kamu. Untuk masalah bantuan yang bakalan saya berikan, saya bakalan tetap, karena ya kayaknya kamu memang orang baik. Begini Pak. Jadi saya juga minta maaf tadi, karena ya saya juga salah saya juga, nggak langsung saya ini kan ke jangan langsung manggil kerabat saya. Begini Pak, mungkin ini emang kesalahan dari kami. Kami nggak tahu kalau ternyata Bapak itu adalah orang yang akan membantu perusahaan kami. Dan mungkin kalau memang dengan perilaku saya ini sudah keterlaluan, saya rela kok kalau Bapak membatalkan semuanya. Oh, jadi mau dibatalkan? Iya, kita mengakui kalau Udahlah, nggak apa-apa. Saya bukan orang yang pendendam dan saya bukan orang yang tega ngeliat orang lain kesusahan. Tapi boleh nggak misalkan nanti ada kerja sama lagi, ya ini hubungan antara aku sama kamu aja, gak usah bawa kawan-kawan ini gak jelas ini mereka semua gak jelas ini dua orang. Tiba-tiba dateng nggak tahu ceritanya malah mau main, apalagi kamu mau main game sendiri. Saya minta maaf Pak, karena saya mendengar teriakan dari Bu Sinta Pak. saya juga salah Pak. Jadi ini saya mewakili dari rekan-rekan saya dan juga perusahaan saya. Saya betul-betul mengakui kesalahan yang telah saya perbuat tadi Ya Pak. harus dong, kalau nggak ngakui ya saya bantu. Ya udah deh, kalau begitu kita semua sekarang masuk ke dalam dan aku minta tolong sama kamu. Nanti malam nanti selesai acara ini kan aku harus buat perjanjian sama kamu. Ya sekalian kita pergi makan, boleh nggak? Makan dengan saya Pak? Dengan dia? Ya sama kamu lah. Iya, boleh kok Pak, boleh banget kok. Tapi ini beneran Pak Bagas masih berkenan untuk membantu saya dan juga perusahaan. Udahlah, tenang aja, kalau masalah itu masalah kecil buat saya, tau nggak? Saya udah banyak bantuin orang, apalagi orangnya baik kayak kamu. Padahal orang-orang yang saya bantu terkadang sering berbuat kesalahan sama saya. Ya udah. Saya yakin Pak Bagas pasti tahu kalau apa yang tadi kami lakukan tuh demi kebaikan. Tapi sekarang jawab jujur, tapang saya kayak maling nggak? Oh enggak kan Bu Leli, enggak kayak maling kan Pak Devin enggak kan? Ya udah, kalau Iya, gitu. Pak. Aku tunggu di dalam. Oke Pak. Sinta untung aja teman saya baik banget Bu. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata dia adalah orangnya Pak. Iya Bu. Ya dia sering begitu Bu, penampilannya ya apa adanya Bu. Apalagi saya. Mau dia Bu. Ya iyalah Pak, siapa sangka kalau bos bisa berpenampilan seperti itu. Ya udahlah, mungkin lebih baik kita langsung samperin aja. Kita ngobrol baik-baik. Pak David sama Bu Leli juga minta maaf. Mari Bu. Yaudah yuk.